Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV. Siang hari ini kita jumpa lagi untuk membahas topik tentang Rempang dan juga PIK 2 ya, milik Aguan. Yang hadir pada siang hari ini untuk bicara tentang kasus ini adalah Bapak Almizan Ulfa. Dan kita ketahui Pak Almizan ini adalah pengamat politik sosial ya dan keuangan negara sebagai ex-peneliti di Kemenq. Kita akan tanya-tanya tentang kasus Rempang. Ini kelihatannya rakyat melawan Rempang dan Aguan terkait dengan proses yang kita sebut dengan proyek strategis nasional. Jadi PSN ini jadi momok ini bagi beberapa daerah ya, terutama yang sekarang sedang hot, yaitu ya di PIK dan juga di Rempang. Nah, untuk bahas ini kita juga dengarkan bagaimana pembahasan dari Pak Almizan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Ahmad Heri. Nah, gimana kira-kira Rempang ini kasusnya jadi terus menarik nih, apa yang harus dilakukan oleh rakyat nih kira-kira? Nah, betul sekali. Dan kalau kita lihat secara umum ya, PSN ini menyalahi konstitusi dan undang-undang ya. Karena dalam penyiapan kebijakan ini ya, proyek-proyek ini nggak melibatkan rakyat banyak ya. Di awal ya? Awalnya. Dan harus dilibatkan di awal, di tengah, di akhir. Itu ketentuan undang-undang. Itu dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Tapi masalahnya memang kita rakyat banyak tidak begitu banyak ya mempersoalkan ini secara hukum ya. Dari segi hukumnya ya PSN ini sudah menyalahi konstitusi. Dan kalau kita lihat ini, kita bandingkan antara perjuangan rakyat Rempang dengan PIK di Tangerang ini, ya ada lebih kurangnya. Kalau PIK ini kita nggak begitu melihat ya, pergolakan rakyatnya itu nggak begitu terlihat ya. Ya kalau di TV, ya, yang terlihat itu adalah aktivis-aktivis ya, perjuangannya Pak Said Didu dan apa. Kalau di Rempang, rakyatnya ya yang lebih turun ke jalan ya, lebih banyak dan kayaknya lebih efektif itu membendungnya. Karena untuk sementara kegiatan di Rempang yang dulu pernah heboh dihentikan dan sekarang kayaknya baru mau dimulai lagi, itu kelihatannya. Muncul lagi. Tapi di PIK 2 itu kasus Aguan ini, PIK 2 ini kan FBI Banten juga sudah bergerak gitu istilahnya, melawan juga gitu. Iya betul, forum pembela Islam itu betul. Tapi masalahnya dia bukan orangnya yang langsung kan, bukan rakyat penghuni di situ. Kalau Rempang rakyatnya yang penghuni di situ, ya yang turun ke jalan ibu-ibu, anak-anak, emak-emak, bapak-bapak seluruhnya, yang sehingga waktu itu ya sangat viral dan dihentikan. Sementara kan udah beberapa bulan, 4-5 bulan. Kalau di PIK itu kita nggak melihat ya gejolak besar ya masyarakat di situ, yang dikatakan masyarakatnya itu kurang lebih takut atau gimana ya kalau perjuangan namanya membela hak harus berani walaupun harus hati-hati. Nah tapi kelebihan dari perjuangan PSN PIK 2 ini, mereka sudah melakukan proses hukum ya. Ini penting. Ya, ada proses hukum yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Hosinuddin ya, dan teman-teman mereka sudah meregistrasi gugatan ini ya, perbuatan melawan hukum ya, perbuatan negara melawan hukum karena menerbitkan kebijakan PSN untuk PIK 2 yang merugikan negara 600 triliun lebih. Itu. Dan ini harus dibayar oleh mereka ini ya, pengembang. Nah, ini mereka sudah melakukan proses hukum ya, artinya selain ada perjuangan fisik ya, teman-teman itu turun ke lapangan ya, kemungkinan ada beberapa juga rakyat ya, kemudian ada LSM ya, forum pembela Islam itu. Nah, sekarang mereka sudah maju selangkah melalui proses hukum. Nah, ini bagus ini, bakal dicatat oleh sejarah dan bakal merupakan jejak digital untuk melihat bagaimana sebenarnya yang ini ya. Apakah Pak Prabowo cukup peka ya untuk masalah untuk meninjau kembali ya proyek strategis nasional ini, karena proyek strategis nasional ini
tertutup, dan ini salah besar. Tertutup ini biasanya lebih banyak menguntungkan golongan tertentu. Dan himbauan kepada Pak Prabowo ini akan lebih kuat lagi jika rakyat-rakyat Rempang juga membuat gugatan secara hukum, proses secara hukum di Rempang ya? Ya, di Rempang ya. Nah, jadi rakyat Rempang itu fisik sudah, demo sudah, ini belum begitu kuat diplomasinya gitu ya. Iya, karena mungkin reda ya beberapa bulan, 2-3 bulan, 4 bulan. Nah, selama reda ini kemungkinan rakyat ini tuh banyak diprovokasi, ada banyak dibujuk, selama berangsur-angsur mungkin daerah itu tinggal orang-orang yang miskin aja ya yang banyak. Nah, ini berbahaya. Dan kita ingat perjuangan kemerdekaan kita itu selain perjuangan fisik ada perjuangan diplomasi juga ya. Ya, harus perjuangan fisik dan diplomasi kalau negara ya. Ya, ke PBB kemana-mana dan kita mendapatkan kemerdekaan. Nah, ini rakyat Rempang ya kita anjurkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kosinudin ini ya dan kawan-kawan ini. Mereka melalui proses hukum. Dan ini bisa kita sebenarnya gampang mencarinya. PSN ini betul-betul layak atau tidak ya? Harus berani mereka menyatakan, harus membuat argumentasi hukum bahwa PSN ini secara hukum ya tidak layak untuk Rempang, untuk wilayah Rempang. Nah, ini harus mereka ajukan gugatan ke pengadilan tinggi di sana, di Batam. Nah, ini akan lebih kuat dan gerakan mereka ini akan lebih memperkuat gerakan teman-teman untuk PIK 2 untuk mendapat dukungan dari Pak Prabowo. Nah, ini penting ya. Karena dukungan dari Pak Prabowo ini penting sekali. Kira-kira gitu Pak Ahmad Heri. Kalau misalnya kita bandingkan dengan yang PIK 2 itu tempo hari kan sebetulnya sudah ada juga gerakan dari rakyat setempat ya, rakyat beberapa kecamatan apa namanya? Ada beberapa kecamatan yang memang bergerak dan sudah juga mereka juga istilahnya berhadapan-hadapan dengan beberapa kepala desa di sana. Sudah terkooptasi gitu ya, dengan PSN atau mungkin sekarang harus lebih kuat lagi, lebih banyak gitu lagi. Karena saya sendiri nggak melihat itu tayangan digitalnya. Saya mendengar. Kalau di Rempang kan jelas sekali itu kan, semua orang melihat tayangan digitalnya. Berapa beraninya rakyat menghadang mereka ya, digebukin dia apa itu kan, jelas sekali tayangan digitalnya. Kalau PIK ini saya dengar gitu, tapi paling tidak ya exposure-nya, liputannya nggak sedahsyat di Rempang. Nah, kalau PIK 2 ini rakyatnya sama dahsyatnya dengan di Rempang dan sekarang mereka juga melakukan litigasi ya, proses hukum. Nah, ini akan lebih bagus lagi. Tapi ngomong-ngomong seperti ini yang pernyataan Pak Mizan ini nggak memprovokasi namanya. Loh, kita bicara secara hukum kan, secara benar ya. Kalau orang yang terdesak, ya harus berjuang dong. Betul. Iya, betul. Kita dulu rakyat Indonesia merasa perlu merdeka, harus berjuang. Dan untuk berjuang kan itu harus ada resikonya. Dan harus diprovokasi juga. Iya, gitu. Kita bicara secara hukum aja. Ya, secara hukum. Kalau mereka merasa tertindas, karena begini, kalau mereka merasa nggak tertindas, ya kenapa harus dibantu kan? Mereka senang datang PIK 2, dapat uang banyak, disuruh pindah, mungkin lebih makmur, mereka punya tanah di tempat lain, ya kenapa perlu dibela? Bagus malah. Kalau mereka nggak menuntut, ya. Kalau mereka menuntut, nggak menuntut, tapi karena takut, ya, kurang pengalaman, kurang berdaya, ya, urat-urat takutnya besar. Nah, itu perlu. Dan kalau menurut saya, ini hak rakyat untuk menuntut, ya, secara konstruktif. Awal, iya, jangan membabi buta, berbahaya. Membabi buta lebih gampang dipatahkan. Betul. Sama seperti rakyat di Rempang, itu nggak membabi buta, mereka berani maju ke jalan, nggak merusak. Kalau mereka turun ke jalan merusak toko ya itu salah itu. Ya, membakar rumah, membakar kantor ya, itu salah jelas. Ya, mereka maju menyatakan ini hak kami dari beberapa keturunan, kami merasa terzolimi, kami perlu mempertahankan hak ini, betul itu. Asal mereka tidak
melakukan tindakan-tindakan anarkis. Kalau mereka di jalan, mobil-mobil dilemparin, digebuk, dibakar, ya itu salah, mereka ditangkap. Kita nggak menganjurkan itu juga. Mereka maju, ya, berani memperlihatkan bahwa mereka itu terzolimi, ya, perlu dibantu. Itu. Artinya mirip seperti slogan kemerdekaan ya, hidup atau mati merdeka. Nah, itu gitu kan. Itu lebih nekat lagi kan? Iya, berani. Kalau kita mau lebih baik, itu harus berjuang memang, tapi hati-hati ya. Jangan mati. Iya. Hidup atau mati itu semangatnya. Iya. Merdeka atau mati, Pak. Merdeka atau mati itu udah tekad banget. Nah, itu perjuangan fisik kan. Nah, perjuangan diplomasinya di PBB ya teman-teman kita yang pendahulu kita dulu. Ya seperti Agus Salim atau siapa itu ya, Kasman Singodime, ya banyak ya, yang orang-orang kita anak-anak muda dulu baru tamat SMA mereka itu. Betul. Baru tamat SMA tapi berani berbicara di Liga Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tamat SMA waktu itu. Nah, ini diakuin oleh PBB, kita ya merdeka akhirnya, kemerdekaan kita diakui, disai ya. Nah itu hal yang sama untuk ini, untuk sekarang ini gitu ya. Iya, di Rempang dan ini kalau di di PIK 2 ya, proses hukumnya sudah bagus, tapi suara rakyatnya itu belum begitu kuat. Masih kurang. Kalau di Rempang suara rakyatnya kurang, tapi proses hukumnya belum. Itu kira-kira gitu. Oke. Istilahnya dimanapun kalau untuk demi istilahnya penindasan-penindasannya rakyat harus melawan. Harus melawan. Melawan dengan bijak. Ya, melawan dengan bijak gitu ya. Iya. Melawan dengan bijak. Jangan kena provokasi. Betul. Jangan berbuat anarkis. Ya. Itu yang penting. Ya, yang penting kita harus memperlihatkan kepada pemerintah, kepada negara, bahwa mereka terzolimi, hak-hak mereka ditindas, ya, hak-hak mereka dirampas, mereka akan sengsara kalau PIK 2 ini, tempat sumber-sumber mereka cari makan itu akan hilang, ya, keluarga mereka akan susah, harus diperlihatkan itu ya, bahwa mereka itu memang menderita, bakal menderita segalanya, walaupun diganti mereka nggak mau diganti. Karena ini tempat hidup mereka. Kalau mereka diganti pindah tempat lain, belum tentu dapat cari nafkah di tempat lain. Betul. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Mizan sudah memberikan kita wawasan dan semangat ya. Artinya terutama untuk rakyat kita yang memang terzolimi ya, di PIK misalnya ya, di Banten atau juga di Rempang di sana di Kepri. Jadi kita berharap sekali istilahnya memang pemerintah dalam hal ini untuk bijak dalam menangani atau memperlakukan yang namanya proyek strategi nasional gitu. Itu yang mungkin pesan yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa sekalian. Terima kasih Pak Mizan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.